Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 H5. Kami akan mempresentasikan review jurnal dengan judul jurnalnya yaitu Prediction of Congo Black Tea Fermentation Quality Index from Color Feature Using Nonlinear Regression Methods. Anggota pada kelompok H5 yaitu ada Oviana Ajeng, Muhammad Fabio Fairano, Muhammad Hafiz Maulana, dan Andinda Pertama. Untuk saat ini akan dibacakan oleh Ovi. Untuk Ovi dipersilahkan. Baik, Congo Black Tea atau biasa yang kita kenal teh hitam Cina adalah salah satu jenis teh yang biasa kita temui pada campuran teh jenis English breakfast atau sering dikonsumsi pula tanpa dicampur teh jenis lain. Congo Black Tea merupakan jenis minuman teh yang daun tehnya masih berbentuk utuh dan mengalami proses fermentasi. Congo Black Tea merupakan minuman yang terkenal dan sering dikonsumsi di seluruh dunia. Warna dan rasa merupakan faktor yang lebih dari Congo Black Tea dan merupakan faktor yang menentukan kualitas teh. Saat fermentasi, teh ini dikatalisasi oleh polifenol oksidase dan peroksidase. Polifenol oksidase dan peroksidase dapat menghasilkan zat pigmen. Warna dan rasa dari teh ditentukan oleh zat pigmen ini, yaitu theaflavins, thearugibins, dan theabrownin. Zat pigmen ini mempengaruhi rasa dan kelezatan teh yang dihasilkan. Rasa manis, asin, intensitas, konsentrasi, dan kesegaran teh yang menentukan kualitas dari Congo Black Tea. Oleh karena itu, kami menggunakan teknologi machine vision untuk dapat mendeteksi kualitas fermentasi Congo Black Tea dengan menggunakan interaksi analisa kuantitatif pada hubungan warna gambar dan kualitas pada pengaplikasian linear PLS dan non-linear SFN dan RF untuk mendeteksi zat pigmen. Lalu, beberapa teori yang telah ditemukan, seperti pada penelitian oleh Surajit Bora et al. Yang telah menggunakan sistem pendeteksi fermentasi untuk black tea yang telah dihancurkan dengan menggunakan gambar histogram HIS dan RGB, lalu menggunakan nilai DPV untuk memeriksa kesesuaian fermentasi pada teh. Selain itu, ada pun penelitian oleh Mohit Sharma et al. Pada perubahan RGB warna untuk mendeteksi oksidasi pada teh. Lalu ada Nabarun Bhattacharya yang menerapkan suatu electronic nose atau yang biasa dikenal dengan MOSN untuk mengamati proses fermentasi black tea yang telah dihancurkan. Lalu ada penelitian oleh Dutta et al. Yang menggunakan MOSN untuk mendeteksi teh hitam dengan tingkat pengeringan yang berbeda. Dengan kata lain, teknologi visi mesin dapat digunakan untuk mendeteksi kualitas fermentasi teh hitam yang telah dihancurkan. Akan tetapi, kepraktisan untuk Congo Black Tea yang masih belum diketahui. Congo memiliki bentuk daun yang tidak terputus, dengan persebaran warna yang lebih rumit dan tidak merata. Tidak terdapatnya penelitian tentang korelasi, interaksi, dan hubungan analitik kuantitatif antar citra warna dan indeks kualitas Congo Black Tea menjadikan teh tersebut menjadi objek penelitian kami. Subjek penelitian dari jurnal ini adalah daun teh segar Congo Black Tea dengan temperatur fermentasi 300 derajat, kelembapan 90%, siklus fermentasi selama 300 menit. Ini adalah metode penelitian di mana telah dipaparkan grafik dari diagram alir penelitian yang akan dilakukan dan juga grafik pengonversian indeks warna yang juga terdapat pada metode penelitian. Next slide. Yang pertama adalah penggunaan alat dan bahan di mana memungkinkan untuk penggunaan daun teh segar fermentasi sebagai sampel, sistem mesin vision dan juga akuisisi gambar seperti refleks lensa tunggal sebagai sensor gambar, cahaya seragam sebagai sumber cahaya, sampel pool sebagai tempat sampel, dan juga sistem pemrosesan perangkat lunak GUI sebagai pengekstrak fitur warna dan juga tekstur gambar otomatis. Pada tahap kedua yaitu ekstraksi fitur warna di mana setiap sampel akan disebarkan secara merata dalam sampel pool berdiameter 70 mm di bawah cahaya seragam. Nah, beberapa indeks warna yang akan dikonversikan diantaranya adalah sebagaimana berikut yang ada dalam PPT, di mana akan menggunakan rumus yang terdapat pada PPT sebelumnya. Next slide. Ya, tahap selanjutnya adalah pengukuran indeks kualitas, di mana TFS dan juga TRS diukur sesuai dengan pengukuran pigmen daun teh, dan selanjutnya sampel yang dibekukan sampai kering serta digiling diukur dengan kromatografi cair berkinerja tinggi. Pada tahap ini juga kualitas sensorik dari setiap sampel teh akan dievaluasi dengan metode review kode berdasarkan metode review resmi daun teh di Cina. Dan pada tahap terakhir, pengolahan dan analisis data dilakukan dengan pemodelan kuantitatif, di antaranya dengan metode PLS,
SVM, dan juga RF. Pada tahap ini, metode Z-score diterapkan pada pre-processing data asli, pengekstrasian dilakukan dengan metode PCA, dan juga variabel fitur kemudian digunakan sebagai variabel input independent model. Yang terakhir, parameter literatur indeks akan dievaluasi sebagai bagian dari penelitian ini, di mana menghasilkan nilai RP dan juga RPD yang lebih tinggi dari MSEP, SEP, CV, dan juga bias, sehingga model tersebut lebih akurat dan juga umum. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Yang pertama adalah perubahan fitur warna. Bisa dilihat pada gambar, ada perbedaan warna tertentu dengan waktu fermentasi yang berbeda. Dengan proses fermentasi, warna dedaunan secara bertahap berubah dari hijau, kemudian menjadi kuning, kemudian menjadi kemerahan, dan kemudian menjadi coklat. Selanjutnya pada perubahan indeks kualitas, semua indeks kualitas pengamatannya mengalami aturan perubahan naik turun. Dan kualitas sensorik mencapai skor tertinggi pada jam ketiga. TF meningkat pesat dengan fermentasi dan mencapai puncaknya pada waktu 1 jam. Kemudian turun drastis dan melambat setelah waktu 2,5 jam. Untuk nilai TRS, dia meningkat secara bertahap dengan fermentasi dan mencapai puncaknya pada waktu 2 jam. Setelah itu tiba-tiba jatuh. Kemudian untuk nilai TB, dia meningkat terus-menerus selama fermentasi secara keseluruhan. Kelebihan dari penelitian ini sendiri yaitu diagram alir yang dilampirkan dengan jelas dan mudah dipahami, terdapat tabel karakteristik kamera untuk penelitian, grafik jelas dan teratur, analisa dijelaskan menggunakan tabel, detail, selain itu juga dijabarkan. Sementara kekurangan pada jurnal ini atau penelitian ini, yang pertama, kurangnya informasi tentang metode sebelumnya yang digunakan. Kedua, tidak ada perbandingan dengan metode sebelumnya pada CTC Broken Black Tea. Ketiga, kurangnya penjelasan pada tiap grafik. Dan keempat, tidak ada penjelasan hubungan aroma pada hasil dari penelitian. Dalam kritik dan saran, jurnal ini telah dipaparkan dengan baik, namun banyaknya grafik serta tabel kurang dalam segi pembahasan, serta bahasa yang digunakan kurang tersampaikan. Maka dari itu akan lebih baik jika terdapat penambahan informasi tentang metode, penjelasan grafik, serta hubungan pada hasil penelitian. Maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada jurnal ini, teknologi visi mesin dan algoritma pemodelan non-linear ini tidak merusak dan cepat untuk pigmen teh dan indeks kualitas sensorik selama fermentasi teh hitam. Melalui konversi spesial warna citra, penelitian mengekstraksi 9 variabel warna sebagai parameter karakteristik untuk mengevaluasi kualitas fermentasi, menganalisis aturan perubahan, perbedaan, dan hubungan warna citra dan indeks kualitas, dan menetapkan model evaluasi kuantitatif masing-masing melalui metode linear dan non-linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur warna dan indeks kualitas memiliki perbedaan yang signifikan pada periode fermentasi yang berbeda, tetapi juga berkorelasi secara signifikan. Dibandingkan dengan model linear PLS, model non-linear dapat lebih mewakili hubungan analitik kuantitatif antara informasi gambar dan indeks kualitas. Teknologi di atas dapat diterapkan pada sistem fermentasi otomatis teh hitam untuk memprediksi dan memantau parameter kualitas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.